secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Assalamualaikum Bu Novi, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang Bu Herlina. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik Bu Novi. Bu Novi sendiri, apa kabarnya hari ini? Waduh, kabarnya kurang bagus Bu. Oh, kenapa lagi Bu Novi? Ada apa Bu? Kalau saya perhatikan, memang akhir-akhir ini Ibu ini terlihat murung, tidak ceria seperti biasanya. Ada apa Bu? Boleh diceritakan Bu? Iya, itu dia ini Bu Herlina. Apakah Ibu punya waktu sekarang? Iya, ada waktu Bu. Kebetulan Bu, hari ini jadwal anak-anak itu pelajaran agama. Jadi saya punya selang waktu sekitar 1 jam untuk melanjutkan pelajaran saya berikutnya. Nah Bu Herlina, kalau misalnya Ibu ada waktu, saya tuh mau curhat loh Bu. Kebetulan di kelas saya itu pelajaran PJOK. Tapi ini membutuhkan waktu yang lumayan sih Bu. Oh begitu, jadi Ibu ini mau curhat, kebetulan di kelasnya Ibu ini pelajaran PJOK. Jadi Ibu mau ngobrol-ngobrol dengan saya, monggo Bu, tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita ngobrolnya atau berceritanya di kantin saja Bu? Biar enak ngobrolnya sambil kita minum air hangat. Boleh Iya, begitu boleh Bu. Bu? Iya, boleh. Ide bagus tuh Bu. Oke. Ya, Bu Novi. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Apa yang Ibu mau ceritakan kepada saya? Silakan Bu, bercerita. Begini Bu Herlina, saya itu bingung. Saya mau mulai dari mana cerita saya. Oh, begitu Bu. Apa sih yang Ibu bingungkan? Bisakah Ibu Novi memberitahu kepada saya? Apa yang Ibu Novi rasakan sekarang ini yang selalu mengganggu pikiran dan perasaan Ibu Novi? Boleh Ibu cerita sekarang, Bu, mumpung masih ada waktu. Mari, Bu, silakan. Iya, begini Bu Herlina. Minggu depan itu kan waktunya penilaian akhir semester anak-anak. Iya. Nah, Ibu, ada salah satu murid saya Bu yang jarang ke sekolah. Iya. Oh, jadi seperti itu, Bu. Jadi ceritanya ini, Ibu ini merasa khawatir, merasa bingung, karena ada siswanya Ibu yang jarang sekali masuk ke sekolah. Bahkan tidak mengikuti pelajaran dia di dalam kelas. Seperti itu ya, Bu? Iya. Lalu, Bu, bagaimana dengan Ibu? Coba Bu, ceritakan lebih banyak lagi Bu tentang itu anak, supaya saya memahami apa sebenarnya kendala yang mengganggu perasaannya Ibu. Boleh Bu? Iya Bu, saya itu Ibu Herlina sebenarnya saya khawatir kalau murid saya itu ketinggalan pelajaran Bu. Oh, seperti itu. Berarti Ibu ini mengkhawatirkan kalau murid Ibu yang selalu tidak hadir ini ketinggalan pelajaran, selalu terlambat sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran bersama teman-temannya di dalam kelas. Seperti itu ya, Bu? Iya. Oke, jadi menurut Ibu Novi nih kira-kira apa yang Ibu inginkan
dari tujuan pembicaraan kita pada hari ini? Apa yang Ibu inginkan, Bu? Begini Bu Erlina, saya itu ingin bercerita dengan Ibu. Saya mau sharing agar saya mendapatkan cara yang tepat untuk saya mengatasi masalah saya ini, Bu. Masalah tentang anak saya yang jarang datang ke sekolah ini, Bu. Oh, iya, saya paham. Jadi ceritanya Ibu ini mau sharing dengan saya, mencarikan solusi kepada si siswa yang jarang masuk sekolah ini. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu. Ya, semoga Bu Novi pertemuan ini bisa menemukan solusi yang terbaik ya, sehingga masalah yang Ibu Novi hadapi nanti bisa mendapatkan jalan keluar terbaik. Seperti itu ya Bu Novi? Iya, Bu. Begini, Bu, terus terang loh, Bu Erlina, saya itu terus memikirkan salah satu murid saya itu yang jarang masuk sekolah. Iya. Berarti inilah yang selama ini membuat Ibu Novi murung ya, selalu memikirkan salah satu siswanya Ibu ini yang jarang masuk sekolah. Karena Ibu mengkhawatirkan jangan sampai nanti si murid ini ketinggalan pelajaran dari teman-temannya. Seperti itu ya Bu Novi? Iya. Nah, kalau begitu Bu Novi, kira-kira apa kendala Ibu Novi untuk menyekolahkan siswa ini, Bu? Seperti apa kendala yang Ibu hadapi? Begini, Bu, murid saya ini, dia ini disuruh menjaga adiknya yang perempuan, Bu, di rumah bersama Iya. dengan orang tua, sehingga dia tidak bisa ke sekolah. Begitu. Oh, iya. Jadi seperti itu ya, Bu. Dikarenakan si muridnya Ibu ini setelah Ibu telusuri, dia hanya disuruh orang tuanya menjaga si adik di rumahnya. Sehingga dia jarang ke sekolah, bahkan tidak masuk pelajaran. Seperti itu ya, Bu? Iya. Oh, iya. Lalu Ibu Novi, menurut Ibu, bagaimana kira-kira solusinya itu, Bu? Nah, itu Bu, saya itu sudah melakukan home visit, Bu. Saya sudah berkunjung ke rumahnya. Tapi saat saya berkunjung itu, Bu, saya melihat bahwa ternyata anak ini memang sangat dibutuhkan, Bu, di rumah. Jadi dia itu memang harus menjaga adiknya, Bu, karena tidak ada yang jaga, Bu, di rumah. Oh, seperti itu ya. Jadi, bisa saya simpulkan, Bu Novi, dari pembicaraan kita ini yang menyebabkan siswanya Ibu ini tidak masuk sekolah, bahkan kalau dia datang terlambat juga, hanya karena disuruh orang tuanya menjaga adiknya ya. Oke, nah sekarang kira-kira Bu Novi, kalau begitu bagaimana kira-kira cara Ibu Novi untuk mengatasi masalah dari anak ini? Ini Bu Erlina, saya itu berencana akan menemui orang tuanya lagi. Terus saya mau mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa, murid itu datang setiap hari ke sekolah. Nggak apa-apa Bu, biar dia bawa adik perempuannya ke sekolah. Itu tidak masalah Bu bagi saya. Yang penting dia bisa belajar. Begitu Bu. Oh iya, jadi seperti itu ya Bu. Jadi menurut Ibu Novi, biarlah ini si murid membawa adiknya ke sekolah, asal si muridnya Ibu ini, siapa sih namanya Bu? Kok saya enggak terlalu tahu namanya? Ibu belum sebut namanya tadi. Ini loh, namanya Hilal Bu. Oh iya, berarti si Hilal ini Ibu inginkan tetap masuk sekolah, walaupun dengan membawa adiknya. Seperti itu, Iya. Bu? Iya. Nah, Begitu. sekarang Bu Novi, kalau seperti itu, kira-kira ini menurut Ibu, ya, apakah nanti anak itu bisa belajar dengan baik? Karena kan tadi Ibu menginginkan walaupun anak itu datang ke sekolah dengan membawa adiknya, kira-kira menurut Ibu, bisakah nanti si Hilal ini bisa belajar dengan baik? Kemudian apakah anak-anak
teman-teman lainnya nanti itu tidak terganggu dengan si Hilal membawa adiknya ke sekolah. Iya, Bu. Nanti kan teman-temannya bisa membantu, Bu. Kan teman-temannya Hilal di kelas itu, di kelas 6 itu, bisa nanti membantu Hilal menjaga adiknya, Bu. Oh, baiklah. Nah, Berarti nanti selain Hilal yang menjaga adiknya di sekolah, Ibu juga berharap teman-teman Hilal yang kelas 6 itu boleh membantu juga menjaga adiknya si Hilal. Sehingga si Hilal ini sesuai dengan harapan Ibu Novi bisa ikut belajar bersama teman-temannya, bahkan bisa masuk sekolah setiap hari. Seperti itu, Bu. iya, Bu Erlina. Kemudian, Bu, kira-kira menurut Ibu ini, apa yang akan Ibu lakukan? Tindak lanjut apa yang akan Ibu Novi berikan untuk membicarakan semua ini kepada orang tuanya? Iya, Bu, saya itu akan segera menemui orang tuanya Hilal untuk berdiskusi dan mencoba memberikan materi kepada Hilal lewat online, Bu, agar supaya dia bisa belajar juga, Bu, dari rumah, agar dia tidak ketinggalan pelajaran. Begitu, Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau saya simpulkan ini, Bu Novi, selain si Hilal boleh membawa adiknya ke sekolah, nanti dibantu oleh temannya untuk menjaga. Kemudian Ibu juga akan mencoba memberikan materi kepada si Hilal secara online. Seperti itu, Kak Bu Novi? Iya, seperti Ya, itu, Ibu. baik Bu Novi. Kemudian Bu Novi, kira-kira siapa yang dapat Ibu libatkan atau yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan tujuan yang Ibu ingin capai untuk mendatangkan Hilal ke sekolah supaya bisa mengikuti pelajaran lagi? Saya, Bu, akan melibatkan anak-anak kelas 6, Bu, dan bekerja sama dengan orang tua. Begitu, Bu. Oh iya, jadi Ibu nanti akan meminta bantuan kepada anak-anak kelas 6 untuk bekerja sama, kemudian melibatkan juga orang tua mereka. Seperti itu, Bu Novi? Iya, iya, Bu. Oke, itu sangat baik. Memang seharusnya sih itu yang bisa Ibu lakukan. Tapi kalau saya perhatikan, ini Ibu Novi ini sudah menemukan solusi. Itu bagus, Bu. Berarti nanti kita bisa mengurangi bahwa si Hilal ini tidak akan bolos lagi dari pelajarannya. Iya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan cerita saya. Nah, sekarang Bu Erlina, setelah saya cerita ke Ibu, setelah kita sharing, Ibu, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, Bu, tentang Hilal ini yang jarang datang ke sekolah. Iya, seperti itu. Itu. Baiklah, Bu Novi. Berarti saya anggap Ibu Novi adalah guru yang hebat. Terima Ibu kasih. Novi Bu. pasti bisa melakukan semua persoalan-persoalan yang Ibu Novi hadapi. Semangat ya Bu Novi, semangat. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah, Ibu. Sekarang saya sudah lega, saya sudah plong, Bu. Terima kasih ya, Bu, karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, saya juga sudah merasa senang karena setelah Ibu Novi bercerita, Ibu sudah merasa bahagia, sudah merasa plong. Nah, baiklah Ibu Novi, karena hari ini saya juga masih akan melanjutkan pelajaran di kelas. Baiklah, kita akhiri saja dulu perbincangan kita hari ini. Terima kasih Bu Novi sudah bercerita dan Ibu sudah merasa bahagia. Assalamualaikum dan selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Makasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama Bu Novi.